Sobat Sport 62, apa kabar semuanya? Piala AFF 2024 makin seru aja untuk dibahas nih. Karenanya di konten kali ini kita akan update kembali hasil pertandingan keempat Piala AFF 2024 yang telah berlangsung pada Selasa dan Rabu 17 dan 18 Desember 2024. Seperti biasa sebelum mulai Babang ingatkan kembali untuk subscribe channel ini agar kamu selalu dapat info menarik tentang dunia olahraga. Oke, sudah. Mari kita mulai pembahasannya. Kita akan mulai dari pertandingan pertama di grup A yang mempertemukan Kamboja dengan Timor Leste. Bertindak sebagai tuan rumah, timnas Kamboja tampil percaya diri dan agresif sejak menit awal. Di menit kedua, bahkan Andrea Neto berhasil mencetak gol ke gawang Timor Leste setelah menerima umpan lemparan ke dalam. Namun gol tersebut harus dianulir setelah wasit memutuskan untuk mengecek VAR dan didapati bahwa pemain Kamboja berada dalam posisi offside. Meskipun mendominasi permainan dengan 69% ball possession, bukan berarti Timor Leste tidak mampu mengancam gawang Kamboja. Sempat terjadi jual beli serangan pada 10 menit pertandingan awal. Bahkan, tim tamu mampu memimpin lebih dulu lewat gol yang dicetak oleh Joao Pedro da Silva Freitas pada menit ke-22 lewat skema serangan balik cepat. Tertinggal oleh sang tamu, Kamboja semakin mengganas dalam menggempur Timor Leste. Upaya itu baru membuahkan hasil pada menit ke-42 saat Sorrotana mampu membobol gawang Timor Leste dan menyeimbangkan kembali kedudukan. Gol tercipta melalui skema tendangan penjuru yang dapat dimaksimalkan dengan baik oleh pemain Kamboja. Sepakan Yudai Ogawa sempat menjadi kemelut di depan gawang Timor Leste hingga sepakan ke arah gawang tersebut mengenai badan Sorrotana dan berbuah gol. Posisi sama kuat 1-1 bertahan hingga turun minum. Babak kedua pertandingan Kamboja masih terus menguasai pertandingan. Beberapa ancaman juga terjadi, sementara Timor Leste masih bertahan dengan pola serangan baliknya. Tim tuan rumah terus menekan Timor Leste hingga gol kedua tercipta di menit ke-79 melalui kaki Soknet Haf yang merubah keadaan menjadi 2-1 untuk keunggulan tuan rumah. Setelah gol ini tidak ada lagi gol tambahan yang terjadi meskipun ada tambahan waktu hingga 6 menit. Hasil ini membuat Timor Leste tidak mampu mengemas 1 poin pun di fase grup karena dari 4 pertandingan yang mereka mainkan semuanya berakhir dengan kekalahan. Sementara Kamboja masih berpeluang lolos dengan kondisi di pertandingan terakhir mampu mengalahkan Thailand. Kemudian Malaysia mampu mengalahkan Singapura dan kemenangan mereka atas Thailand harus lebih besar dari kemenangan Malaysia atas Singapura. Kita lanjut ke pertandingan kedua di grup A di mana tuan rumah Singapura menjamu Thailand. Bermain di hadapan publiknya, Singapura tampil menjanjikan di awal babak pertama. Baru di menit ke-10, tuan rumah sudah memberikan kejutan dengan berhasil membobol gawang tim Gajah Perang lewat gol yang dilesakkan oleh Syawal Anwar. Meskipun banyak yang memprediksi bahwa Singapura tidak akan mampu bicara banyak, nyatanya di menit ke-34 The Lions justru berhasil memperlebar keunggulan dengan terciptanya gol kedua oleh Faris Ramli. Di babak pertama terlihat sekali bahwa The Lions mampu bermain lepas dan memaksimalkan peluang-peluang yang ada, walaupun Thailand sejatinya mampu membuat penguasaan bola yang lebih banyak. Setelah tertinggal 2 gol, Thailand terus berupaya memaksimalkan serangan yang mereka bangun. Barulah di injury time babak pertama lewat Patrick Gustafsson, Thailand mampu memperkecil ketinggalan. Pada babak kedua terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh coach Masa Tadaishi untuk meningkatkan efektivitas serangan Thailand. Hasilnya, di menit ke-52, Supanat Muenta berhasil melesakkan 1 gol dan menyeimbangkan kedudukan. Jual beli serangan terus berlanjut hingga di menit ke-70 Thailand mencetak gol, namun dianulir oleh wasit karena terdapat pelanggaran sebelumnya. Saat publik mengira bahwa pertandingan akan berakhir seri karena sampai habisnya waktu normal keadaan masih sama kuat. Kejutan justru datang dari tim Gajah Perang yang mampu mencuri gol di menit ke-90+2 lewat Peradon Chamraksane. Dan sial bagi Singapura sebab di menit 90+15 Terasa Kopimai malah menjebol lagi gawang The Lions untuk yang keempat kalinya. Pertandingan berakhir dengan skor 4-2 untuk keunggulan tim tamu. Hasil ini tidak merubah klasemen grup A, di mana Thailand kokoh sebagai pemuncak dan Singapura di posisi kedua. Hasil ini juga telah memastikan 1 tiket semifinal bagi Thailand dan Singapura akan menghadapi Malaysia di partai terakhir.
Kemenangan atas Harimau Malaya akan membuat Singapura lolos tanpa bergantung ke hasil pertandingan lainnya. Sekarang kita lanjut ke pertandingan di grup B, di mana pada laga pertama ada Myanmar kontra Laos yang berakhir dengan kemenangan tuan rumah Myanmar. Tuan rumah sangat mendominasi permainan jika dilihat dari statistik pertandingan. Pada penguasaan bola, Myanmar membukukan 61% ball possession berbanding 39% milik Laos. 32 percobaan tendangan yang dilakukan oleh Myanmar, di mana 9 diantaranya on target, jauh melampaui Laos yang hanya membuat 9 percobaan tembakan saja, di mana 5 diantaranya on target. Sejatinya di lapangan, pertandingan berlangsung cukup sengit. Meskipun menguasai permainan, Myanmar juga sempat kerepotan dengan perlawanan yang ditampilkan oleh Laos. Myanmar akhirnya berhasil memimpin di menit ke-32. Sundulan keras Win Mu Aung memanfaatkan umpan Wing Nine Tun tak mampu dibendung oleh kiper Sofan Hansok Sai Safan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Myanmar masih terus mendominasi permainan. Bahkan di menit ke-60, Win Mu Aung kembali berhasil menjebol gawang Laos, memanfaatkan umpan tarik dari Wing Nine Tun. Namun, gol tersebut dianulir karena Wing Nine Tun sudah berada dalam posisi offside. Di menit ke-77, Laos mengejutkan publik tuan rumah karena gol yang dicetak oleh Kidavone Sofani. Skor imbang 1-1. 4 menit berikutnya, Laos tampil terengginas dengan berbalik memimpin pertandingan lewat gol yang dicetak oleh Chony Wenpasert yang dengan gemilang mampu memanfaatkan umpan terobosan. Tak mau kalah di kandang, Myanmar terus menekan. Hingga menit 88, Win Nine Tun mencetak gol pertamanya di pertandingan ini. Wing Nine Tun menjadi sosok pahlawan bagi timnas Myanmar setelah berhasil mencetak gol keduanya di masa injury time. Hasil ini memastikan Laos harus mengubur mimpinya lolos dari fase grup. Sementara Myanmar memepet posisi Indonesia dengan sama-sama mengemas 4 poin dari 3 pertandingan. Pertandingan kedua di grup B tersaji laga antara tuan rumah Filipina menghadapi Vietnam. Meskipun berstatus tim tamu, The Golden Star Warrior tampil menekan sejak awal pertandingan, bahkan menciptakan peluang di menit keempat lewat tembakan Nguyen Quang Hai. Namun sayang masih melenceng dari target. The Azkals pun tak tinggal diam dan menyuguhkan permainan yang tak kalah agresif. Beberapa peluang tembakan yang dimiliki oleh kedua tim tidak satu pun yang berbuah gol sepanjang babak pertama pertandingan, sehingga skor kacamata tidak berubah sampai turun minum. Di babak kedua, tensi permainan masih tinggi. Kebuntuan baru terpecahkan di menit ke-68, di mana pemain Filipina Jarve Gayoso berhasil menyambut bola umpan lambung dari Amani Aguinaldo yang gagal dihalau oleh pemain Vietnam. Gol ini membuat tuan rumah memimpin pertandingan dengan skor 1-0. Vietnam terus berupaya mengejar ketertinggalan, sementara Filipina terus berupaya mengamankan 3 poin lewat keunggulan sementaranya. Sampai di penghujung injury time, berawal dari sepakan pojok Vietnam yang gagal diantisipasi dengan baik oleh Beito, dapat disundul oleh Doan Ngoc San, yang merubah keadaan menjadi sama kuat 1-1. Dengan hasil ini, kedua tim harus puas berbagi poin. Vietnam masih kukuh di puncak klasemen grup B dengan 7 poin, sedangkan Filipina ada di urutan keempat dengan 3 poin. Vietnam akan berjumpa Myanmar di laga terakhir pada 21 Desember, sementara Filipina akan bertamu ke Indonesia. Sobat Sport 62, lalu bagaimana peluang timnas Indonesia untuk lolos dari grup B dan menuju ke semifinal? Semua itu akan ditentukan lewat pertandingan kelima yang akan terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 untuk grup A dan Sabtu 21 Desember 2024 bagi grup B. Di grup A akan ada laga antara Malaysia versus Singapura dengan Malaysia bertindak sebagai tuan rumah. Kemenangan menjadi harga mutlak bagi kedua tim jika ingin lanjut ke babak semifinal. Partai ini diprediksi akan sengit karena menjadi pertandingan hidup mati bagi kedua tim. Malaysia punya syarat tambahan untuk lolos, yaitu mengharapkan Kamboja kalah dari Thailand. Ini mungkin saja terjadi mengingat pertandingan kedua yang mempertemukan Thailand dan Kamboja, di mana Gajah Perang akan bertindak sebagai tuan rumah. Melihat pada materi pemain dan rekor pertandingan, akan sulit bagi Kamboja mengalahkan Thailand. Namun, jika Thailand memilih menyimpan pemain utamanya mengingat persiapan fisik untuk semifinal, bisa saja kejutan terjadi dan mengancam Malaysia untuk lolos dari fase grup. Menarik untuk dinantikan. Di grup B akan ada laga antara tuan rumah
rumah Vietnam kontra tamunya Myanmar. Kekalahan pada laga ini akan berpotensi menggeser posisi The Golden Star Warriors sebagai pemuncak klasemen, karena akan berdampak pada samanya poin dengan Myanmar. Namun ini bisa terjadi kalau Myanmar mampu melesatkan lebih dari 4 gol. Kemudian ada pertandingan Indonesia kontra Filipina dengan timnas Garuda sebagai tuan rumah. Ini tentu menjadi pertandingan hidup mati bagi timnas jika ingin lanjut ke semifinal. Kemenangan menjadi harga mati bagi tuan rumah. Di sisi lain, The Afghans tentu juga ingin tampil maksimal, sebab hanya dengan kemenangan asa mereka lolos grup B terjaga, meski tetap bergantung ke hasil Vietnam versus Myanmar. Indonesia masih berpeluang cukup besar untuk lolos dengan memenangkan pertandingan ini jika melihat komposisi pemain kedua tim. Paling mungkin bagi Indonesia saat ini adalah mengamankan posisi runner-up grup, sebab untuk menjadi juara grup rasanya sangat berat, sebab harus mengharapkan kekalahan Vietnam atas Myanmar, serta mampu membantai Filipina dengan skor besar. Sobat Sport 62, kita semua tentu berharap Garuda Muda mampu menunjukkan performa terbaiknya dan Coach Shin memberikan strategi dan taktik yang mengejutkan. Menarik untuk kita nantikan bersama pertandingan yang akan dilaksanakan serentak pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana menurut kamu sobat semua? Yakinkah kamu timnas Garuda mampu mengakhiri pertandingan fase grup ini dengan penampilan dan kemenangan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.